Satu kata buat Farel. Sayang sampai kapanpun. Sayang sampai kapanpun. Mama cuma selalu doain Farel di setiap sholat. Kamu pasti bahagia lahir batin ketemu sama jodoh dari Allah. Karena semua sayang sama Farel, hatinya baik. Ya, Mama bangga sama Farel. 27 harapannya nggak banyak sih, yang pasti kepingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih berguna untuk banyak orang, bisa lebih menghargai orang-orang sekitar, dan yang penting ya bahagia selalu lah dan bisa menjadi kebahagiaan buat banyak orang. Itu sebenarnya adalah hal yang aku udah kayak tahan-tahan ya, cuman nggak tahu kenapa suasananya begitu tadi kumpul di sana, ngelihat rame-rame kumpul tuh langsung haru aja gitu loh, dan aku tahan-tahan, apalagi ketika papa ngomong, mama ngomong, akhirnya kayak yaudahlah, udah nggak bisa nahan lagi. Yang belum tercapai banyak lah, yang pasti aku ingin menjadi orang yang lebih taat beribadah lagi, menjadi yang lebih dekat sama Tuhan gitu. Kalau jodoh, aku rasa kalau kita memperbaiki diri ya, kita membenahi diri kita, pasti jodoh yang terbaik akan datang juga gitu. Farel 27 tahun hari ini, seneng banget yang pasti, karena kalau kita dengar tadi kan Farel benar-benar memaknai yang 27 tahun ini penuh dengan keharuan ya. Dia alhamdulillah sudah mencapai banyak banget, dan anaknya punya cita-cita dari kecil tuh pengen hidup yang bukan mewah ya, tapi yang sejahtera. Ya ini doa dari aku juga yang selalu pengen banget Farel itu merasakan ya setelah orang tuanya berpisah, kita ada di sampingnya dia di hari-hari istimewa, dan alhamdulillah terkabul. Ya, di setiap tahapan hidup mereka itu anak-anak ini pasti punya stage yang beda-beda ya waktu itu. Alhamdulillah ya, yang jelas yang paling sulit adalah mempertahankan apa yang udah kita miliki sekarang. Jadi saya bilang sama Farel, kamu harus bisa konsisten, harus bisa komitmen sama pekerjaan maupun keputusan yang diambil. Apapun yang untuk kepentingan anak-anak, insya Allah kita sama-sama mensupport mereka. Ya berharap dalam waktu dekat dia bisa bertemu jodoh, bisa ke tahap berikutnya dalam hidup ini, berkeluarga. Mudah-mudahan dia benar-benar mendapatkan jodoh dari Allah, karena aku tahu banget inside him dia tuh pengen punya pasangan yang benar-benar jadi teman ibadahnya dia, teman insya Allah teman sesurganya. Aku sih nggak surprisein ya, cuma saya mengucapkan pasti udah. Aku nggak bisa sih, karena kan kebetulan film aku udah mau tayang nih. Jadi kalau yang tahu kan pasti mendekati tanggal tayang, ini kita harus sinema visit ke daerah-daerah. Jadi kayak misalnya kemarin ada yang ke Cirebon, ada yang kemana. Nah ini aku malam ini udah langsung berangkat ke Bandung. Ngundang maksudnya kayak Farel, papanya, sampai Kak Feve, asistennya, sampai adeknya, sampai temennya tuh udah kirim undangan ke aku. Happy birthday buat Farel Bramasta, semoga panjang umur, sehat terus, sukses selalu, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Enggak, yang pasti sampai detik ini kita masih sahabatan lah, saling support gitu. Bahkan Wilona salah satu orang yang pertama ngucapin ya pagi-pagi buta gitu, jadi ya tetap support lah, meskipun hari ini mungkin belum bisa hadir ya. Saat ini sih kita emang bener-bener tetap berteman baik aja, karena kalau CLBK sih enggak, maksudnya kan itu berarti hubungan balik lagi kayak dulu, sebenarnya enggak ke arah sana, cuma emang Farel banyak bantu aku, begitu juga sebaliknya, dan kita nggak pernah boleh lupa juga dengan kebaikan orang, dan nggak ada salahnya juga menjalin silaturahmi dengan siapapun, even itu dengan mantan, even itu dengan mungkin musuh kita, karena menurut aku silaturahmi tuh akan jadi pahala juga buat kita, nggak ada ruginya. Iya, aku juga bingung sama netizen, selalu yang ditanyanya itu mulu, disuruhnya cepet nikah, cepet punya pacar mulu ya kan. Percayalah, maksudnya jodoh, maut, rezeki itu di tangan Tuhan. Seandainya aku nanti menemukan jodoh yang tepat di waktu yang tepat, dan menikah juga di waktu yang tepat. Jadi segala sesuatu tuh rencana Tuhan gak usah dipertanyakan, gak usah diburu-buru gitu. Karena mungkin kegiatan aku banyak, terus juga aku ngerasa banyak hal yang belum aku lakukan juga. Pekerjaan lagi banyak yang aku lakukan, terus aku juga punya banyak waktu bersama sahabat-sahabat, sama keluarga, jadi mungkin itu kali ya yang bikin aku kayak fokus kerja, terus ada waktu sebentar bareng keluarga, ada waktu bentar liburan sama teman-teman, jadi itu yang membuat aku nggak terlalu terpakunya cuma dengan cinta-cintaan doang gitu. Enggak sih, aku nggak ada target, karena aku percaya ya semuanya itu pasti nanti akan di waktu yang tepat sih. Jodoh itu gak bisa kita targetin. Saat ini emang aku lagi fokus dengan bisnis dan juga kerjaan aku di entertain. Jadi aku gak terlalu yang
berfokus untuk cari cowok terus. Cuma seandainya ada pun udah pasti harus calon suami gitu. Ganti kaki sembilan dulu, belajar stabilization in one leg dulu. Press. 2. Gila ini berat loh Kak. Karena semuanya di glute, semuanya ke kaki. Release yuk. Pelan. Yuk ganti chin other side. Aku pilates tuh berarti total udah hampir 4 tahun. Awalnya karena aku merasa aku butuh. Waktu itu aku mempunyai posture yang kurang baik, yang kurang bagus. Terus juga mempunyai habit-habit buruk yang mungkin aku ternyata nggak sadar. Dan di pilates lah baru kita tahu banyak banget hal-hal kayak body awareness yang selama ini mungkin kita nggak ngeh tapi penting. Dan banyak banget bad habit kita yang bisa malah merusak bentuk posture badan kita terutama cewek. Dan dari situlah aku ngerasain benefitnya, aku ngerasain perubahan di badan aku. Akhirnya aku buka studio sendiri. Aku latihan di sini tiap hari. Aku kenal sama guru-gurunya dan mostly guru-guru yang ada di sini yang emang udah pernah ngajar aku udah lama gitu.